logistik pemilu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nanti untuk yang materi konferensi pers atau perkembangan tentang penyelenggaraan debat ketiga Capres akan disampaikan oleh Mas Agus Melas selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Humas yang memimpin kegiatan-kegiatan kampanye. Nah, untuk perkembangan penyediaan logistik pemilu nanti akan disampaikan oleh Mas Silanto Sudrajat sebagai Ketua Divisi Logistik. Langsung saja kami persilakan Mas Agus Melas. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Teman-teman media massa yang hadir pada saat konferensi pers sore ini, kami ingin mengupdate perkembangan akhir dari persiapan pelaksanaan debat ketiga nanti untuk calon presiden yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Januari tahun 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Sedangkan untuk TV penyelenggara, MNC Group, dan ditambah support dari Garuda TV. Di MNC Group ada MNC TV, RCTI, iNews, dan Global TV, dan ditambah dengan Garuda TV. Nah, sebagaimana pelaksanaan debat kedua kemarin, kami sudah melakukan evaluasi dan juga pertemuan-pertemuan koordinasi baik antara KPU dengan tim paslon maupun KPU dengan media penyelenggara dan KPU dengan paslon serta media penyelenggara. Pada debat yang ketiga ini, selain tadi tempat, kemudian waktu, termasuk TV penyelenggara, kami juga sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan dari 11 orang panelis yang akan menjalankan tugas untuk menyusun pertanyaan. Dan hari ini tanggal 5 Januari, mulai malam ini sampai dengan tanggal 8 akan dilakukan karantina di tempat di Jakarta. 11 panelis yang sudah menyatakan kesediaan dan nanti akan mengikuti karantina dalam rangka merumuskan pertanyaan-pertanyaan debat, antara lain Profesor Angel Damayanti PhD, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional, FISIP Universitas Kristen Indonesia. Yang kedua, Kuri Maharani Savitri PhD, Dosen Hubungan Internasional, Ahli Kajian Industri Pertahanan dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara. Yang ketiga, Profesor Evi Fitriani PhD, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Yang keempat, Profesor Hikmahanto Yuwana, SH LLM PhD, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Ahmad Yani. Yang kelima, Imade Andi Arsana, PhD, Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut dari Universitas Gadjah Mada. Yang keenam, Dr. Ian Montratama, Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina. Yang ketujuh, Irina Hiraswari Gayatri PhD, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Yang kedelapan, Dr. Kusnanto Anggoro, Pakar Keamanan Universitas Pertamina. Sebelumnya Kasal pada periode 2012-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Ketiga, yakni Aryo Ardi, jurnalis dari Global TV, dan Anissa Dasuki, jurnalis dari iNews. Teman-teman semua, pada saat
Isa Dasud, jurnalis dari iNews. Teman-teman, Bapak Ibu semua, pada saat konferensi pers ini kami juga ingin menyampaikan untuk format, alur, dan kemudian durasi waktu terkait dengan pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetap debat akan diselenggarakan dalam durasi waktu, kalau debatnya sendiri 120 menit, tapi secara total 150 menit, 30 menitnya untuk jeda iklan. Segmen juga akan terbagi dalam 6 segmen, mulai dari pembukaan, pembacaan tata tertib, dan penyampaian visi misi, serta program kerja. Segmen pertama, sebagaimana rotasi yang sudah berlangsung sejak debat pertama, kedua, dan ketiga. Untuk debat ketiga ini, penyampaian visi misi pada segmen pertama akan dimulai oleh calon presiden nomor urut 3. Kalau yang debat pertama dimulai dari calon presiden nomor urut 1, debat yang kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2, dan yang ketiga nanti dimulai dari calon presiden nomor urut 3. Nanti keempat, kelima, seterusnya akan berlangsung rotasi yang sebagaimana sudah ditentukan. Nah, kemudian segmen kedua dan ketiga akan tetap sama, pendalaman visi misi dan program kerja. Segmen keempat dan kelima, tanya jawab dan tanggapan. Segmen keenam itu penutup atau closing statement dari masing-masing capres yang akan hadir pada debat ketiga. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan untuk pelaksanaan debat ketiga yang akan dilakukan di Istora Senayan. Dan sebagai informasi, selain karantina akan berlangsung mulai malam ini sampai tanggal 8, sejak kemarin pukul 00 sudah dilakukan persiapan oleh TV penyelenggara di Istora. Jadi teman-teman juga bisa melihat nanti bagaimana kesiapan dari pelaksanaan debat itu langsung pada posisi on the spot. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus Melas. Tersebut tadi yang disampaikan adalah perkembangan untuk penyelenggaraan debat ketiga calon presiden yang akan diselenggarakan besok hari Ahad tanggal 7 Januari 2024 jam 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Mas Derajat akan menyampaikan perkembangan penyediaan logistik pemilu. Silakan Mas. Cek. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan media yang saya hormati, berikut akan kami sampaikan terkait dengan progress report pemenuhan logistik untuk pemilu 2024, 39 hari menjelang hari H pemungutan dan penghitungan suara. Kawan-kawan semua yang saya hormati, kami sampaikan secara umum terkait dengan perkembangan pemenuhan logistik, terkait dengan prosentase pemenuhan logistik untuk pemilu di dalam negeri. Untuk tahap 1 itu adalah pemenuhan logistik pemilu yang berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap dan tempat pemungutan suara, jadi berdasarkan DPT dan berdasarkan jumlah TPS yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU nomor 857 tahun 2023 tentang penetapan DPT tingkat nasional dan TPS, jumlah TPS pada tanggal 2 Juli 2023. Seperti diketahui bersama, untuk logistik tahap 1 terdiri dari 1 kotak suara, tinta, kemudian bilik, segel, dan segel KPPS. Untuk prosentase pemenuhan logistik pemilu untuk tahap 1 ini sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, produksinya sudah memenuhi semuanya, yaitu sebesar 100% sudah terpenuhi. Kemudian pengiriman juga sudah terpenuhi 100%. Dan kemudian penerimaan di gudang KPU Kabupaten Kota juga sudah 100% terpenuhi. Artinya untuk logistik, positioning logistik untuk tahap 1 terdiri beberapa item yang saya sampaikan tersebut di atas sudah 100% terpenuhi dan sudah 100% terkirim di seluruh gudang-gudang KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia.
Nah, kemudian untuk khusus logistik yang tahap kedua, yang berdasarkan daftar calon tetap DCT ya, khususnya ini adalah surat suara, formulir dan sebagainya ini, yang tentu mendasari penetapan DCT DPR, DCT DPD, DCT DPRD Provinsi, DCT DPRD Kabupaten Kota, dan daftar calon presiden dan wakil presiden. Ini untuk logistik tahap 2 ini terdiri dari 1. Surat suara untuk presiden dan wakil presiden, kemudian surat suara DPR, kemudian surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten Kota. Berikutnya item logistik berikutnya adalah sampul kertas, yaitu sampul kubus dan sampul biasa. Kemudian juga terdiri dari formulir, yaitu formulir plano untuk presiden dan wakil presiden, plano untuk DPR, plano untuk DPD, plano DPRD Provinsi, plano DPRD Kabupaten Kota. Kemudian A4 untuk PPWP, A4 untuk DPR, A4 DPD, A4 DPRD Provinsi, dan A4 DPRD Kabupaten Kota. Kemudian item berikutnya yaitu alat bantu tunanetra untuk surat suara presiden dan wakil presiden, dan alat bantu tunanetra untuk surat suara DPD. Kemudian item berikutnya adalah daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berikutnya item barang berikutnya adalah daftar calon tetap, yaitu calon tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Untuk prosentase pemenuhan logistik pemilu tahap 2 ini sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 sama pukul 22 waktu Indonesia Barat, produksinya sudah mencapai sebesar 85%, kemudian pengirimannya mencapai sebesar 55%, dan sudah 30% terkirim sampai di seluruh gudang-gudang KPU Kabupaten Kota. Proses produksi, pengiriman, dan penerimaan logistik pemilu tahap 2 di tempat penyimpanan gudang KPU Kabupaten Kota dijadwalkan paling lambat tanggal 15 Januari 2023 itu harus sudah sampai di seluruh gudang KPU Kabupaten Kota. Kemudian distribusi dari tempat penyimpanan gudang KPU Kabupaten Kota dijadwalkan paling lambat sampai dengan H-1 pelaksanaan pemungutan suara, yaitu tanggal 13 Februari 2024. Itu timeline yang sudah kami tetapkan dan terus kami pantau dan kami kawal melalui KPU Provinsi dan KPU RI ke seluruh KPU Kabupaten Kota. Berikutnya soal persentase pemenuhan logistik untuk pemilu di luar negeri. Untuk pengiriman tahap 1 sudah dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai 25 Desember 2023, diprioritaskan untuk pengiriman surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden, serta surat suara pemilu untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta II ke 128 perwakilan negara sudah sebesar 100% terpenuhi di seluruh PPLN seluruh dunia. Berikutnya secara simultan untuk tahap kedua dilaksanakan apabila terdapat kekurangan pengiriman tahap 1 dan tahap 2, artinya apabila ada laporan-laporan dari kekurangan dari PPLN, segera kami respon dan akan segera kami kirim secara simultan, dan ini sudah berjalan. Kawan-kawan media yang saya hormati, saya rasa itu gambaran progress report pemenuhan logistik 39 hari menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Derajat. Demikian teman-teman jurnalis, hal-hal yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan perkembangan penyelenggaraan debat ketiga calon presiden yang nanti akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 7 Januari 2024 jam 19 waktu Indonesia Barat di Istora Senayan. Demikian juga yang disampaikan tadi Mas Derajat tentang perkembangan produksi, distribusi, logistik, baik tahap pertama maupun tahap kedua
yang meliputi distribusi di dalam negeri maupun luar negeri. Sekiranya ada beberapa hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan teman-teman. 1, 2, cukup 2 ya. Oke. Terima kasih Mas Hasim, Mas Melas. Perkenalkan saya Febrian dari Republika. Saya ingin bertanya ke Mas Melas beberapa hal terkait debat nanti. Yang pertama soal TV penyelenggara ya. Ini berarti ada penambahan ya Mas ya, dari awalnya hanya 4 TV MNC Group ditambah 1 Garuda TV. Ini apa alasannya ya Mas? Apakah ini terkait dengan keberatan PKN sebelumnya yang merasa khawatir MNC Group tidak adil menyelenggarakan? Apakah ini terkait dengan itu? Itu pertama. Yang kedua soal panelis. Cawapres nomor urut 1 yaitu Muhaimin Iskandar merasa keberatan dengan adanya 2 panelis dari Universitas Pertahanan karena berada di bawah naungan Kemenhan begitu. Nah, dia berharap KPU untuk kalau bisa mengganti. Tapi kita tahu ini proses sudah berjalan. Nah, bagaimana KPU merespon keberatan ini? Lalu terakhir soal sesi tanya jawab debat nanti, itu bagaimana mengatasi, berkaca dari debat sebelumnya ya, ada penggunaan singkatan SGIE dan segala macam, itu mengatasinya bagaimana dari KPU kepada penyelenggara atau kepada moderator nanti? Atau melarang sama sekali para capres menggunakan singkatan dalam debat? Sekian, terima kasih. Ada? Mas. Saya Ade dari Tempo. Pertanyaan hampir sama tadi soal panelis, yaitu capres nomor urut cawapres nomor urut 1 mempertanyakan bagaimana KPU menjamin agar para panelis ini bisa independen gitu. Nah itu kemudian yang kedua, beberapa kali kan KPU juga mengingatkan cawapres nomor urut 2 ya, Gibran, untuk tidak menyemangati pendukungnya. Nah untuk debat kali ini apa yang dilakukan KPU dan apa diingatkan lagi atau bagaimana gitu. Terus soal dana kampanye juga Pak, itu kan terakhir tanggal 7 ya, laporan dana kampanye sejauh ini sudah berapa parpol yang sudah melaporkan gitu terkait dana kampanye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. Yang pertama soal panelis ya, bahwa panelis ini bisa berasal dari berbagai macam sumber atau kelembagaan. Tetapi kami meyakini bahwa beliau-beliau ini kan punya kapasitas, punya integritas akademik yang dapat dijaga atau dapat dipertahankan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan panelis, baik berkaitan dengan bidang keahlian maupun berkaitan dengan dari institusi mana atau lembaga mana, itu sudah disampaikan dan dibicarakan terakhir dalam rapat antara KPU dengan tim pasangan calon dan televisi hari apa Mas kemarin? Ini hari Jumat, tanggal 4 ya, berarti hari Kamis kemarin. Jadi kita meyakini semuanya punya integritas lah para panelis itu. Toh nanti apapun yang ditulis oleh panelis pertanyaan itu ada 18 pertanyaan, dan sebagaimana yang sudah di debat pertama maupun debat kedua itu mekanisme pengambilannya juga mekanisme undi secara bertingkat. Jadi begitu diambil tema apa kemudian dapat pertanyaan nomor berapa. Jadi kalau ada 18 pertanyaan dan kesempatan untuk seperti itu, sudah pasti tidak semua pertanyaan juga akan diperoleh, dan sekali lagi untuk memperoleh juga menggunakan mekanisme undi yang saya kira kita sama-sama mengetahui dilakukan secara transparan ya. Kemudian yang kedua, tentang media televisi, KPU ini kan sebagai penyelenggara pemilu merespon atau mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak, terutama tim pasangan calon yang akan memfasilitasi masing-masing calonnya untuk debat, sehingga dengan demikian termasuk perubahan komposisi televisi penyelenggara dengan adanya penambahan 1 televisi di dalam grup yang akan dalam tim televisi yang akan menyelenggarakan siaran debat tersebut tentu sudah dengan berbagai macam pertimbangan dan berbagai pembicaraan dengan para pihak yang terlibat di dalam debat capres nanti atau debat yang ketiga, baik itu dengan tim calon maupun dengan pihak media atau televisi yang akan menyelenggarakan.
Kemudian yang ketiga, oh iya, teman-teman di sini kan kebanyakan nama televisi juga pakai singkatan toh, bener gak? Jadi ya biasa-biasa saja lah pakai singkatan, tetapi supaya kemudian tidak menimbulkan problematik karena ada singkatan yang mungkin orang tidak familiar dengan singkatan itu, tentu kami menyampaikan kepada masing-masing tim pasangan calon supaya calon yang akan berdebat, apakah calon presiden, apakah calon wakil presiden, itu menyampaikan kepanjangan kalau ada singkatan ya, dan kemudian kalau ada istilah yang itu secara awam atau secara umum belum populer atau tidak terlalu familiar digunakan, supaya dibaca efektif, langsung to the point tentang topik atau substansi yang dipertanyakan. Jadi tidak lagi katakanlah menambah pertanyaan tentang itu singkatan dari apa atau apa itu maksudnya, sehingga mengajukan pertanyaan diharapkan secara clear, jelas, mudah dipahami oleh mitra debatnya tadi yang ditanya. Saya kira itu, dan itu semua sudah dijadikan evaluasi, sudah disampaikan kepada semua tim pasangan calon, termasuk tadi yang ditanyakan teman Tempo soal pasangan calon soal calon wakil presiden nomor 2 yang dikhawatirkan nanti menyemangati pendukung dan segala macam, sudah juga kita sampaikan, kita lakukan evaluasi supaya hal-hal yang menimbulkan sesuatu yang dianggap tidak tertib atau tidak sesuai dengan kesepakatan dengan para pihak supaya tidak dilakukan lagi. Saya kira demikian ya teman-teman. Soal dana kampanye. Soal dana kampanye batasnya adalah sampai tanggal 7 Januari. Menurut laporan yang masuk kepada kami, baik itu di KPU Pusat, kan entitasnya beda-beda nih. Peserta pemilu yang ditangani pusat melapornya ke KPU Pusat, peserta pemilu yang di provinsi lapornya ke KPU Provinsi, demikian juga di kabupaten kota. Peserta pemilu untuk pemilu presiden adalah pasangan calon presiden wakil presiden, itu juga sudah menyampaikan perkembangan laporan kampanye. Pada dasarnya nanti kan perkembangannya tetap dilaporkan ya, kan ini laporan awal. Dan kemudian untuk partai politik itu betul yang melapor adalah partai politik, tetapi calon-calon juga melaporkan, sehingga partai politik juga bertugas mengkoordinasikan isian atau laporan dana kampanye dari masing-masing calon, yang kemudian nanti kalau dikompilasi atau direkapitulasi itu menjadi laporan dana kampanyenya partai politik. Jadi komponennya ada yang betul-betul itu katakanlah penerimaan atau pengeluaran dari partai politik, ada yang memang itu masing-masing calon, semuanya dilaporkan kepada partai politik, kepada KPU melalui partai politik. Nanti kalau sudah selesai batas waktunya dan sudah saatnya dibuka kepada publik untuk bisa diakses informasi perkembangan laporan dana kampanye, tentu akan kami sampaikan kepada publik. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Iya, saya menegaskan lagi untuk merespon dua pertanyaan tadi. Yang pertama urusan yang panelis. Panelis debat ketiga ini, yang jelas mereka memang kita cari, kemudian kita konfirmasi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan latar belakang yang memang sesuai dengan tema yang kita tetapkan untuk debat ketiga. Nah, kedua, konfirmasi dan kesediaan itu juga sekaligus mengkonfirmasi bukan saja kesiapan dari para panelis untuk dikarantina, termasuk menandatangani fakta integritas, dan juga pertanyaan ke beliau-beliau semua, apakah setiap panelis ini bukan menjadi bagian dari tim kampanye atau pelaksana kampanye. Jadi itu sudah clear di situ. Nah, nanti mekanisme kerjanya tentu KPU tidak akan masuk ke sana, tapi yang jelas 11 orang panelis ini akan merumuskan pertanyaan bersama-sama. Jadi semua akan tahu, semua akan saling sesuai ketat dengan tema yang disusun. Nah, untuk respon yang kedua terkait dengan penggunaan akronim. Ini kan beberapa kali juga di rapat-rapat evaluasi bersama tim paslon segala macam. Pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi sudah tepat. Memang kan posisinya
untuk tim paslon ada beban juga untuk menjelaskan kepada masing-masing calon presiden wakil presiden terkait dengan penggunaan akronim ataupun istilah-istilah yang tepat. Tetapi kalau memang itu terjadi, itu disepakati bahwa peran moderator akan menjalankan fungsi itu untuk mempertegas terkait dengan akronim ataupun istilah tanpa mengurangi waktu dari setiap paslon, apakah calon presiden atau wakil presiden pada saat debat dilaksanakan. Itu sudah clear di sana. Saya kira di sana. Terima kasih. Terima kasih. Demikian teman-teman atas perhatian. Oke. Ya, topik kali ini 2 topik itu ya, debat dan logistik. Terima kasih. Nanti materi secara tertulis akan disampaikan dari Humas KPU. Terima kasih.